Hi everyone, selamat pagi. Selamat datang kembali di Brunch with Dave. Bersama saya Dave Hendrik. Hari ini kiriman menu brunchnya dari teman-teman di Raffles Hotel Jakarta. Jadi saya ingin shout out dulu untuk executive sous chefnya, Chef Imam yang menghadirkan menu brunch kita. Kemasannya cakep banget ya. Sekarang ada service Raffles to go nih ya. Bisa berdua, berempat, berenam tuh ya. Menunya lengkap. Mulai dari appetizer seperti kali ini aku kasih lihat ya, udah aku bongkar. Ini ada ikan bakar Jimbaran tuh. Kemudian lumpia Semarang. Terus ini urap gitu ya. Yes, ini adalah appetizer-nya. Sampai ke hidangan utamanya. Tuh, ini nasi goreng Wagyu. Smells so good. Terus ada ayam betutu. Tuh, ya. Sama ada dessertnya. Ya, dessertnya aduh jauh. Nanti aku kasih lihat deh ya. Nah, kita akan brunch ngobrol sama Sari Nila. Nila juga sudah mendapatkan menu brunch yang sama. Sengaja kita sudah pilih, Chef Imam sudah bikinkan supaya kita bisa menikmati kebersamaan sama teman-teman penonton setianya Brunch with Dave ya. Saya lihat, aku udah lihat namanya Nila tuh ya. Coba ya kita klik supaya kita segera bisa mulai obrolan kita ya. Sebentar, wait. Oke. Yes, aku tadi udah lihat Nila. Sari Nila 16. Oh, bukan, Deng. Soalnya Sari Nila sekarang hebat. Sari Nila banyak ininya sekarang. Banyak, apa tuh namanya? Fan base account-nya. Jadi mata aku suka agak terkecoh tuh ya. Aduh, Mama Rosa banyak nih penggemarnya ya. Jangan sampai aku salah klik. Nanti orangnya bingung. Loh, kok gue nih yang diajakin live? Aduh, oke. Nila tadi aku udah dikasih tahu Sabrina, katanya Nila udah siap. Aku udah nyiapin sambil ngobrol sama Nila, nanti aku mau makan ini. Tuh. Ini lumpia Semarang. Oh my god. Muka aku berubah. Iya. Maklum lah, namanya juga sudah bertambah usia ya. Tapi masih ganteng kan? Jangan enak ya dengernya. Oh my god. This is so good. Oh my god, it's been ages deh. Aduh, terakhir kita ketemu zaman kuliah ya. Bohong banget ya nih. Aduh, ya ampun, gue mimpi apa diajakin live sama seorang Dave Hendrik, ya Allah, sayang. Aku tuh nungguin jadwal kamu susah banget, katanya kamu sibuk banget sekarang, Mama Rosa. Iya, aduh, jangan panggil Mama lah, terasa tua banget gue malu kan cuma beda berapa sih setahun buat montok ya. Kamu di lokasi syuting? Lokasi syuting, mau take, tapi aku sempatkan waktuku untuk kamu, seorang Dave yang aku sayang, MC hebat, ibu kota Indonesia. Sekedar cerita sedikit ya buat teman-teman yang nonton ya. Sari Nila ini adalah senior aku di kuliah ya. Dan dari zaman kuliah ya, dia itu sudah stunning, paling cantik, paling tinggi, paling gaya ya, sama paling independent. I have always admired that from you loh. Neil? Aku masih menunggu terkoneksi kembali dengan Sari Nila ya, teman-teman ya. Thank you for joining back. Oke, sebentar ya. Yang tadi udah aku save ya, Sabrina ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, nanti kita akan jahit di YouTube ya. Itu dia Sari Nila. Oke, aku jawab pertanyaan Erika abis ini aja ya. Brunchnya apa? Brunchnya heboh banget dikirim. Oh my god. Shall I continue with my lumpia Semarang? Aduh, finally deh, sorry. Sayang, maklum di gunung ya sayang. Jadi koneksi langsung timbul. Aduh, lo lagi makan apa? Makan lumpia. Kiriman makanan kita udah terima dong.
Udah terima banget tuh. I got it. I received it from Harper's Bazaar sama Raffles Hotel. Aduh, sama dari Dave. Hmm, Thank you sayang. sama-sama dong. Nil, Terus gimana cerita kita kuliah dulu? iya. Tadi tuh aku bilang ya, aku tuh kenal Nila sebagai seorang senior aku, teman-teman. Dari dulu tuh Nila tuh memang menonjol karena paling tinggi, paling cantik. Tapi yang paling gua kagumi dari lo adalah this tough superwoman, very independent, Oh, strong-willed. Dan itu oh, tuh kelihatan banget dari dulu, dan kita tuh coro-coro yang di bawah tuh suka ngomongin lu. masa sih? Jadi jadi you suka ngomongin Eke di balik gerobak bakso itu ya, Nek? Bakso yang biasa gue utangin itu ya. Bayarnya tiap minggu. Aduh, Yes. kangen masa-masa itu. Ya ampun. Tapi gue tuh sungguh loh, maksudnya walaupun gue sudah happy ya, maksudnya gue menemukan ini baru gue di sini sinetron, tapi gue tetap kangen loh nge-MC berdiri di panggung, pegang mikrofon bersama dirimu Mm-mm. gitu. Iya, Kangen gak sih? kangen. Gila udah hampir 2 tahun kayaknya kita nggak kerja begituan ya, Neil. Iya, kangen banget gue. Aduh, ya semoga ini ya Neil, pandemi, maksudnya aman aman aman, thank you ya. Ini banyak di sini sebelah gue yang bantuin gue karena gue gaptek ya. Jadi tadi pas ini ada 10 di sebelah kanan gue. Nih salah satunya Atul. Ini nih fans lo dia. Oh, hai salam Kak. Aku baru selesai nonton Perfected. Perfect. Iya. Aku juga. Kayak kita yang bakal wawancarin lo deh. Sehat-sehat ya, Kak. iya, thank you sayang. Nila, Ya, aku pengen tahu dong ceritanya. Untuk banyak penonton sekarang, mereka kan baru berkenalan dengan sosok Sari Nila karena kembali berkenalan dengan karakter Mama Rosa. Padahal kan sebetulnya perjalanan karir lu kan sudah cukup panjang ya, Neil, sebagai presenter, sebagai MC, sebelum itu malah sebagai model, ya kan? ya. Boleh cerita nggak gimana ceritanya sampai akhirnya nyasar ke sinetron, Neil? Gitu. Oke, basically sih sebenarnya semua serba tidak sengaja. Karena lo tahu kan, gue dari dulu pernah ditawarin sinetron, tapi gue selalu menolak. Bukan karena gue nggak suka, tapi lebih kepada gue tuh sudah mencintai dunia gue sebagai presenter dan sebagai MC. Ya kan? Terus udah gitu, gue menemukan keenjoyan di dunia itu. Gue bener-bener, gue tuh nggak bisa bagi-bagi gitu loh. Kalau gue udah jadi presenter, MC, ya udah itu yang gue tekunin gitu. Nah, berjalannya dengan waktu, seiringnya dengan waktu, kita masih tetap berkibar ya di usia kita yang sekarang ini, alhamdulillah ya, karena memang ketekunan kita, ya kan? Maksudnya kita tuh orangnya fokus mau segala macam. Nah, sebenarnya ada gara-gara pandemi juga sih. Mungkin bagi sebagian orang pandemi itu membawa apa ya, sort of malapetaka. Yes, it is. Tapi mungkin juga membawa berkah bagi sebagian orang karena mungkin dengan adanya pandemi ini kita jadi apa ya, lebih open minded, lebih berpikir bahwa kita harus out of the box, we have to do something yang memang apa ya, di luar dari kebiasaan kita. Karena pandemi ini memaksa kita untuk ya udah yuk think fast, apa do anything, keluar dari zona nyaman. Begitu ada tawaran datang, gue sempet yang tadinya aduh agak males-males gimana ya, karena kan lo tahu kan kita sebagai MC tuh adalah orang-orang yang selalu tepat waktu. Disuruh datang jam 5, kita datang jam 2. Paling telat juga setengah jam sebelumnya tuh kayaknya jarang-jarang banget ya, pasti 1 jam sebelumnya. Nah akhirnya gue selalu dengar dari cerita teman-teman gue bahwa sinetron tuh selalu ngaret lah, ini itu segala macem. And I don't think I can fit in that world gitu loh. Tapi ternyata entah kenapa gue diskusi sama suami gue, diskusi sama anak-anak gue, diskusi sama manajer gue, gimana nih dapet tawaran apa nggak ya? Ya lo ngapain? Kata laki gue, nggak ngapa-ngapain. Udah lo ambil aja coba. Kalau misalnya lo nggak betah, 5 episode keluar aja. Dipikir gue yang punya TV ya, emang ngaco sih laki gue tuh ya, emang giling. Pikir gue yang punya TV, udah nggak apa-apa lu jalanin aja dulu, coba. Lu coba, jangan takut. Kan lu sendiri pernah bilang, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Oke, gue akhirnya, oh ya, kenapa ya gue lupa ya? Itu kan dulu semboyan hidup gue yang selalu membuat gue bertahan di industri entertainment gitu sampai usia sekarang ini. Udah, akhirnya gue bilang oke sama manajer gue. Kita datang casting, gue ikut casting loh, tuh si apa namanya? Oh iya. Talent propose, ya propose nama gue, penulis langsung nengok gini,
itu siapa? Sarinila, itu siapa? Ya lah, Bo, kan maksudnya kita dunia yang berbeda. Kita juga di dunia MC, kita kadang suka nggak tahu kan artis besar di dunia sinetronnya dong. Pasti Iya, mereka iya, juga iya, nggak tahu betul. walaupun kita sudah besar di industri entertainment, tapi kan kita beda bidang gitu. Jadi mereka gini, hah, itu siapa? Udahlah, gue datang lah, cukup, 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 cukup. Casting dan dapatlah gue peran ini. Dan gue selalu berpikir bahwa no matter what you do, you have to do it with full. Awal-awal gue tuh agak kontra batin ya, aduh gimana ya kalau ini gue nggak kenal sama semua orang, gimana kalau ini, tapi ternyata gue datang berjiwa profesional, ternyata alhamdulillah mungkin ini a blessing from the God ya. Ternyata semua krunya asik, semua pemainnya asik, ceritanya menarik dan in with them di episode ke-4. Jadi episode kelima gimana? Betah. Betah. Udahlah sampailah di episode ke-400. Oh my God. 400, Dave. 400 and I do love what I'm doing now. This is, I found a new family. Gue menemukan family gue yang baru di sini, Dave. Oh, astaga. Oke, I would like to know, waktu pertama kali agree on doing this, have you know or have feelings gitu, ini kayaknya bakalan meletus nih kayaknya sinetron ini. Atau nggak ada feeling itu? Gak ada feeling sama sekali, gak ada. Gue happy go lucky, duit terserah daripada gue bengong di rumah bisa gila ya kan, Bo. Lo ngebayangin kan, kita biasa seminggu MC berapa kali sini, tiba-tiba jegrek-grek semua pada cancel event, di rumah nggak ngapa-ngapain, main sama anak juga ya udah sebatas main sama anak, terus kan bisa gila ya, udahlah gak apa-apa gue coba deh. Gue nggak ada kepikiran bakal melejit. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan ternyata melejit. Ya memang udah diatur kalau main di atas ya. Betul, betul. Berarti kalau aku tanya apa yang lo pelajari dari pengalaman ini, also untuk tetap bertahan di dunia entertainment di usia kita yang mungkin kalau yang lain kan baru mau menanjaki puncak karir pertama. Kalau Nila kan udah beberapa kali puncak tuh. Berarti apa nih? What can you say about that? Oke, pokoknya terus belajar, jangan pernah berhenti belajar karena apa ya, ini kan dunia selalu bergerak ya, teknologi semakin maju, terus kita juga banyak ilmu-ilmu baru yang dulu sama sekarang tuh kan berbeda. Jadi kita di dunia MC aja selalu dinamis sekali, bergerak, berputar. Jadi saran saya adalah kalau mau bertahan di dunia entertainment, jangan pernah takut untuk belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut untuk exploring things sama, ya maybe you create something new lah. Karena apa ya, ya itu tadi, kita mungkin dulu ngetop, tapi anak-anak zaman sekarang nggak tahu kita itu siapa. Jadi itu tadi dengan teknologi ya, mungkin dengan IG Live lah, apa, semua segala macam yang tadinya gue sangat against itu, tapi akhirnya gue lihat, oh ternyata memang benar juga ya, kita tuh dikenal orang, itu sebenarnya secara untuk memasarkan diri kita supaya kita tetap eksis dan supaya orang tetap tahu whatever generation they are gitu loh, ya kan? Betul nggak sih, Dev? Ya, betul kan itu. Dan ya itu tadi, jangan never stop learning, harus terus berusaha dan open minded aja gitu. Jangan pernah takut tawaran-tawaran apalah, misalnya kita tadinya nggak mau main sinetron atau nggak mau main film atau apa semua segala macam, coba aja, kita nggak pernah tahu rezeki kita ada di mana. Namanya juga industri entertainment, ya nggak sih? Seperti Anda misalnya. Kau kejam sekali deh, Bu. Bener deh. Tapi ternyata gue pernah ditanya gini nih, Dep. Sarinila, lu kan nggak pernah acting apa segala macam, kok bisa acting? Jangan salah, nge-MC di atas panggung kita juga acting, ya nggak sih, Nek? Eber. Ya kan, begitu kita ganti baju, pegang mikrofon, naik panggung, kita kan sudah berakting juga ya sebenarnya ya. Iya betul. Tadi kan Nila bilang gini ya, awalnya you admit that you are a little bit reluctant or against social media. Kalau boleh tahu kenapa awalnya agak reluctant, Nil? Agak reluctant karena satu, gue tuh, lo tau gue kan, gue orangnya males sekali di-expose.
Zaman dulu waktu gue pacaran sama bekas pacar gue yang sangat ngetop zaman dulu itu, gue dikejar-kejar sama tabloid apa segala macam. Gue malas, maksudnya apa ya? Bukan kenapa-napa, because my private life is my private life gitu. I don't want everybody to know other people's, no, kecuali sahabat-sahabat gue, teman-teman gue yang tahu, fine. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue harus ada di social media, tampil dengan ini itu gue agak reluctant sih. Gue orangnya emang agak-agak aneh aja, memang terlalu apa ya, ya lo tau lah zaman kuliah gue gimana ya kan, Bo, Iya, maksudnya iya, emang iya, nggak iya, iya. suka aja diekspos. Gue kerja being professional, kalaupun ngetop ya karena it's because of my achievement, prestasi gue, bukan karena gue tampil ini itu gitu. Tapi ya Oke. karena sekarang semua sudah bersosial media, dan setelah gue lihat ternyata social media juga can bring something gitu, something good gitu loh ya kan. Jadi akhirnya gue ya pelan-pelan belajar lah, walaupun masih gaptek-gaptek, kadang-kadang postingan gambarnya aneh-aneh, maksudnya warnanya masih inilah, kadang suka dicelain sama teman gue, manajer gue, Mbak gila ya, coba lo rapin deh Instagram, Mbak. Alah udah lama gue posting aja udah syukur gitu. Tapi ya, akhirnya sekarang gue mau coba nih bikin reels gimana sih, ternyata IGTV nih gila, gue senora itu deh, mampus gue beneran deh. Tapi akhirnya bener kok, maksudnya teknologi tuh kita jangan against lah, itulah makanya yuk kita ikutin deh, ternyata seru juga kok gitu. Oke. Oke. Mengenai shifting ke acting. Tadi kan Nila bilang sebetulnya pekerjaan Nila sebagai presenter dan juga pekerjaan sebagai seorang MC sebetulnya sudah ada sedikit-sedikit bumbu actingnya. Tapi waktu pertama kali mulai syuting sinetron, emang shiftnya itu sesmooth itu Nil ke dunia acting atau what did you do? What did I do? Sebenarnya dibilang smooth banget juga ya, ada smoothnya ada enggaknya. Karena kan gue juga berapa kali pernah main film kan, Dave. Gitu, pernah main film. Iya Cuman ya. mungkin bedanya adalah kalau di film kan kamera ngikutin kita. Tapi kalau di sinetron kita harus cari kamera. Gitu. Itu yang awal-awal tuh gue kadang gok gitu. Gue kalau udah udah acting, gue suka lupa posisi kamera di mana. Kadang gue nutupin muka lawan main gue, kadang gue nutupin lampu gitu. Jadi banyak trik-trik yang akhirnya oke, kalau kamera ini gue close kamera sebelah sana, gue ininya di sini gitu. Jadi oke, banyak ininya ya. Akhirnya gue pelajari itu pelan-pelan. Dan dibilang smooth juga karena gue mendapatkan teman-teman aktor-aktor bermain di sini yang mereka sudah punya nama, mereka juga jago-jago acting. Jadi gue sedikit terbantukan. Misalnya dengan Amanda, dengan Arya yang notabene nempel sama gue terus gitu. Gue kagum sih, mereka benar-benar they are such a great actor and actress. They're amazing. Jadi gue juga ikut ikut terbawa. Pertama kali gue ngeliat premiernya, gue ngeliat anjir, ini yang maaf ya, pardon my language gitu, maksudnya wow, gila, yang jadi anak gue nih si Arya Saloka bisa menghidupkan karakter Aldebaran segitu kerennya. Gue langsung berpikir, wah, gue jadi ibunya nih. Waduh, kalau gue kalah keren kan bisa dicaci maki sama netizen ya, bisa jomplang. Reputasi itu bagaimana nih, Nek ya kan. Udah akhirnya gue gimana caranya gue bisa menginfuse si Mama Rosa ini dengan suatu kekerenan yang bisa menyeimbangi anak gue. Ya itulah akhirnya gue tiba-tiba gue pakai sedikit kata-kata bahasa Inggris dan ternyata produser suka, RCTI suka, akhirnya jadilah Mama Rosa ya seperti itu, yang seperti kalian saksikan. Dan tadinya itu adalah kepanikan gue, gimana caranya supaya gue bisa sekeren anak gue, sekeren mantu gue, bisa berdampingan dengan mereka tanpa gue harus jomplang jadi ibunya. Itu sih. Gitu deh. Aku pengen tahu dong, Nil, kan maksudnya kita nih generasi X. Berarti kan sekarang di lokasi syutingnya Nila ya, lo bekerja dengan generasi milenial, generasi Z. Apa rasanya tuh, Nil? Perbedaan kerja yang lo rasain? Seru. Akhirnya gue kebawa jadi muda lagi. Yeay. Coba lu lihat dong tampilan gue ya, uban boleh banyak tapi akhirnya gue chat ya kan nih ya. Akhirnya gue tuh tadinya tuh gue belanja online kan gaptek ya, sekarang gue belanja online terus loh.
gue belanja online, terus gue sosial media bikin-bikin apa segala macam. Seneng sih, akhirnya gue apa ya, banyak hal-hal baru yang ternyata menyenangkan dan mengasyikkan yang gue bisa dapatkan dari si generasi milenial dan generasi di bawah kita ini, Dave. Seru loh ternyata tuh. Dan gue juga di satu sisi gue ada pemain-pemain yang tua-tua setua gue juga, dan di atas gue itu juga kadang-kadang kita cerita nostalgia anak-anak generasi milenial ini sampai ih seru banget ya kalian zaman dulu seru banget gitu. Itu emang apa ya, kita bertukar cerita, bertukar informasi, bertukar pengalaman, jadi mereka tahu bahwa ih zaman dulu tuh ternyata seru juga ya diskonya tahun kita, Dave. Diskon tahun 80 90-an ya kan. Itu gini. Bandelnya anak zaman dulu, serunya apanya gitu. Iya. Neil, bukannya apa yang menurut lo berubah dari meletusnya karakter Mama Rosa di sinetron pada kehidupan pribadi lo sekarang? Ya, meletusnya adalah gue jalan ke supermarket nih, untel-untel rambut masih ada yang kenalin, ya Allah tolong bener pakai masker loh. Gara-gara mereka gini, ibu kok kenal aja sih? Iya, saya nggak akan pernah lupa. Saya akan inget terus sama tingginya Mama Rosa dan suaranya. Ya Allah, suaranya loh, Bo. Emang dasar kita MC ya, Bo. Mereka kenalin kita dari suara, bukan muka. Dan gue makan seperti kambing pinggir jalan deket rumah gue. Tiba-tiba itu si abangnya gitu, ya Allah Mama Rosa. Gue tonjok ya, lu jangan manggil gue Mama Rosa. Kan pelanggannya dibengok semua. Awas ya, gue bilang. Ya, tapi segala perubahan itu perubahan yang lucu-lucu, yang kocak-kocak dan agak ngeganggu privasi itu ya gue nikmatin aja gitu. Ya untung alhamdulillah ada masker ya sekarang ini ya. Semua orang harus pakai masker jadi sedikit tertolong. Jadi kita bisa ngumpet di balik masker ya kan, Bo. Gitu. Ya tapi ya masih I can still take it. Kalau nanti tiba masanya nih, lo harus memilih mau belain yang mana? Ada jadwal syuting Mama Rosa sama jadwal MC di panggung. Karena gue tahu kan you are very into your job as a MC and presenter kan. Coba lo harus pilih. Itu pertanyaan kamu, pertanyaan yang pertanyaan yang sangat tajam dan cerdas. Itu yang selalu jadi gini. Kan gue juga sekarang suka MC sama Bapak ya, RI1 kan. Kalau wedding kan masih enak kita bisa do it on weekend kan, karena memang hari Minggu tuh kita ada jatah libur. Jadi gue bilang sama Mas Emil, sama Mbak Ii, sama si Dani ya kan, IO WO temen kita itu, aku bisa kalau kawinannya hari Minggu gue bisa MC gitu. Udah itu case close, sudah aman lah. Tapi kalau misalnya kerjaan sama Bapak kan kadang gimana ya, gue antara mau terima, tapi akhirnya bisa diatur sih. Kadang-kadang yang pihak di sinetron ini, produksi ini juga ngerti kalau gue misalnya gue nggak bisa izin kalau misalnya gue harus nge-MC sama Bapak, jadi akhirnya mereka mengizinkan gue sehari gitu, tapi cukup sehari aja, nggak bisa lebih gitu ya. Jadi akhirnya sekarang gue pilih-pilih, maksudnya karena sekarang kan gue juga berusaha profesional karena gue masih terikat kontrak dengan sinetron ini. Kalaupun ada tawaran, gue dengan mupeng-mupengnya nanya ini gimana, jadwalnya bisa disesuaikan nggak? Kalau bisa disesuaikan, gue ngambil MC-an itu. Misalnya MC pagi nih, gue minta callingannya sore gitu. Bisa lah Dev, diatur-atur ya kan. Iya. Kalau tepuk bisa 2 nyamuk kita ambil ya kan. Dapat ya kan. Nah, itu sih bisa-bisanya aja lah Dev. Tapi emang bener loh, itu kalau ada datang tawaran gue langsung ya, aduh ya Allah gimana ya rasanya ini. Tetep kan jiwa kita ngemeng ya Nek. Iya, benar. Sama satu lagi dong. Kan berarti Nila kan udah mulai kerja di dunia entertainment dari masih kuliah tuh Nil. Berarti kan lo tuh sudah terbiasa pegang uang sendiri dan memanage uang sendiri. Kalau belajar dari pengalaman itu, apa financial tips yang lo bisa kasih kepada entertainer muda on how to manage their money? Oke, aduh kayaknya kalau ini lo yang lebih jago deh, Dev. Kebetulan gue juga minta bantuan dari jasa konsultan keuangan gitu untuk memanage uang gue, karena memang pernah berapa kali gue invest di satu apa gitu terus it doesn't work gitu ya.
trial and error lah. Terus kadang-kadang juga kalau tabungan konvensional, kalau nggak kita kembangkan juga duit bisa habis. Jadi sebisa mungkin kalau yang merasa belum jago-jago amat, bolehlah minta bantuan financial consultant gitu untuk memanage uang. Karena apa ya, tentunya yang terpercaya dan terdaftar serta diakui oleh OJK ya, jangan yang abal-abal atau yang aneh-aneh gitu. Jadi memang kita bisa belajar, kita bisa save the money wisely karena kita nggak pernah tahu ada apa di kedepannya buat kita. Ya kayak inilah pandemi lah, ngerasain tiba-tiba kita hidup hanya dari spend uang tabungan kan gokil banget ya itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak memanage uang kita dengan wise, dengan benar ya bisa habis juga seberapapun kamu dapat uang itu sebanyak-banyaknya gitu. Benar nggak, Dev? Coba kalau Bapak Dev gimana? Lo kayaknya lebih jago deh. Enggak. Dulu tuh ya kalau ngobrol di kantin sama Nila, cantik ya, bajunya cakep, pakai makeup, rambutnya sempurna, tapi kakinya ke atas. masih sekarang masih banget. Itu nggak ada yang berubah kok deh gue. Tetap tinggi. Mungkin berubah agak sedikit keriput-keriput ya. Belum tarik benang nih. Allah. Tapi pandemi ini menurut lo apa yang paling berubah dari kehidupan lo, Nil? Atau mungkin ada pribadi yang berubah gara-gara pandemi ini? Ya, gue jadi lebih wise aja. Gue jadi lebih wise. Gue jadi menerima segala keadaan tanpa harus berkeluh kesah gitu. Karena dulu gue tuh kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak masuk di kepala gue, misalnya either musibah atau kesedihan atau apapun, gue tuh kayak marah, kayak menolak, kayak trying to find the solution, trying to find what causing it gitu. Cuman akhirnya sekarang gue tuh ya udah accept and let go, accept and let go, kembali ke Tuhan, berdoa, ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama keluarga. Kalau misalnya dirasa belum cukup, ngobrol sama suami dirasa belum cukup, balik ke Tuhan. Karena apa ya? Ya itulah pelajaran hidupnya adalah kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita gitu loh. Makanya live by day, maksimalkan apa yang kita punya, maksimalkan kemampuan kita, jangan pernah takut untuk mencoba dan belajar ikhlas. Itu sih, lebih wiser sih deh. Iya. Ada nggak kebiasaan diri yang mungkin saat pandemi ini udah selesai tetap akan lu pertahankan? Akan mempertahankan keasikan gue sebagai seorang manusia. Jangan sedih. Itu ya, gue kan hobi minum wine ya. Maksudnya wine itu kan bagus untuk jantung juga kan. Gue di lokasi syuting pun juga kalau misalnya udah lagi break atau apa, gue nggak ngapa-ngapain ya, I drink a glass of wine gitu. Sambil melihat pemandangan hijau-hijau dari kamar gue ini. Relaxing aja gitu. Maksudnya, ya apa ya, gue merasa diri gue nih agak-agak apa ya, aneh dan asik orangnya. Jadi gue akan pertahankan itu. Biar banget. Itu sih sama you. Dan gue tetap mempertahankan apa yang pasti gue senang dengan kebiasaan baru semua orang, bahwa kita jadi lebih aware sama kebersihan diri, aware dengan kesehatan, aware dengan sesama. Itu yang gue salut dan itu semoga tetap dipertahankan ya sama kita semua. Karena pandemi ini juga ternyata mengajarkan hal baik kok untuk masing-masing individu gitu loh, supaya lebih concern dengan our own health gitu. Oke, aduh gue tiba-tiba teringat ya sama satu pengalaman gue sama Sarinila yang gak akan gue lupa. Apa tuh? Ya. Suasana di kantin ya, terus cowok-cowok kan biasanya suka gitu tuh. Cowok-cowok ngegodain lo sama temen-temen lo, catcalling gitu, ya. Terus Nila ya, gue gak akan pernah lupa, dan gue cerita ini ke semua orang, Nil. Maksudnya, apalagi kepada orang-orang yang feminis atau cowok-cowok, supaya please don't do that. Nila di catcalling, digodain cowok gitu, dia ambil botol minuman, lu ingat gak? Botol minumannya lu keprek ke meja, terus gini, lu panggil gue apa? Ya, yang sopan kalau ngomong sama perempuan, jangan sembarangan jadi laki. Yes. Itu nih. Aduh, karena gue paling gak suka digodain for whatever reason. Karena jangan ganggu orang gue lagi asik sama teman-teman gue. Dan kadang-kadang ya mungkin mereka ngegodainnya. Cuman waktu itu gue merasakan sedikit agak nada-nada pelecehan ya. Jadi gue I'm a very feminist gitu. Gue seorang feminis sejati gitu.
Jadi ya, Yes, itu sih. bagus Gitu ya itu. potongannya, ember. Ember. Kalau gitu Ember. terakhir mengenai itu. Karena gue juga melihat pengalaman teman-teman gue, hidup sebagai perempuan itu jauh lebih menantang daripada hidup sebagai laki-laki. Kembali Yes. ke dunia entertainment, ya kan Neil? Apa Yes. message yang bisa lo kasih ke perempuan atau ke orang tua yang punya anak perempuan, yang punya keinginan anak-anak mereka pengen kerja di dunia entertainment? Apa message yang bisa lo kasih, pembekalan yang bisa lo kasih, supaya Yes. mereka sebagai perempuan tuh tidak digencet oleh situasi dan Yes. lingkungan? Betul. Satu, you have to have brain, ya. You have to have brain. Buka wawasan, jangan sampai kamu itu direndahkan karena kamu perempuan dan kurang. Ya, kadang-kadang kan kita di dunia entertainment itu kejam ya. Apalagi ya male chauvinist. Kalau ngelihat ada yang cantik apa, mereka selalu mikir bahwa ala cuma modal cantik doang. Jangan. Kalau kamu cakep, jangan pernah puas dengan kecakapan dan kecantikan kamu. Perkaya diri kamu dengan ilmu kek, banyak baca kek, buka telinga kamu, absorb information from everywhere, perkaya diri kamu. Apa ya, keterampilan kamu diasah. Jadi kamu juga, apa ya, istilahnya kamu punya poin plus selain daripada cantik. Jadi kamu juga, apa ya, acting kamu diasah, MC kamu ngomongnya, otaknya apa segala macam diasah. Jadi apa ya, punya plus point gitu. Dan satu lagi, just be yourself, percaya sama diri kamu sendiri, dan kalau bisa jaga nama baik kamu. Boleh bandel, boleh cowaan apa segala macam, tapi ingat, dignity is number one. Gitu. Ya kan? Jadi kalau ada orang gini, misalnya ngajakin ngomong apa, kamu juga tahu bisa nimpalin. Ada si cowok ini ngomong apa, kamu bisa nimpalin. Jadi jangan pernah mau kalah gitu. Perkaya diri. Itu penting sekali. Banyak kok sekarang informasi tapi informasinya disaring ya. Informasinya disaring, baca informasi yang jelas, yang tepat, yang ini untuk memperkaya kepala kita. Itu sih. Good one, Gitu good one. deh. Aduh, Nila, thank you so much sudah meluangkan Ini, waktu untuk brunch with uh, Dave. yeah, I miss you. I miss talking to you. I miss talking like this, you know. Aduh, kapan ya kita? Semoga segera ya satu panggung kembali. Pasti. Ya, Habis ini ya lanjut deh. syuting nih. Udah ada scene Lanjut berikutnya syuting. menanti. Jadi jam 12 sampai jam 1 break isoma. Jadi istirahat makan siang apa semua segala macam, nanti habis itu mulai lagi. Gitu. Thank you, sehat-sehat ya sayang ya. Thank you, you too. By the way, you look good. Makin cakep aja sih lo, ya ampun. You look so polished. Gue kan gak mau kalah sama lu dong. Ya Allah. Hey, gue belum nih. Ini kayaknya gue udah agak mulai mesti ini deh, kembali ke perawatan. Thank you sayang. Thank you so much. It was fun. Aku mau loh kalau diundang lagi kapan-kapan. Let's share Pasti something dong. or whatever, you know, for the young generation, ya. Kita akan colek lu sering-sering. Kita tagih janjinya ya. Benar, janji. Benar. Oh, I love you, Dave. I love you. Bye, darling. Bye, I love you so much. Banyak. Bye, everyone. Bye.